Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah asam karboksilat. Asam karboksilat itu mengandung gugus karboksil. Di mana di sini dia mengandung gugus karbonil dan sekaligus mengandung gugus hidroksil. Interaksi antara kedua gugus ini menyebabkan reaktifan kimia yang unik. Ditinjau dari segi ikatannya sini, karbon ini adalah karbon sp2. Karenanya nanti sudutnya itu adalah sekitar 120 derajat. Selanjutnya kalau kita perhatikan lagi, dari segi kepolaran, kita tahu bahwa oksigen ini akan lebih elektronegatif sehingga dia akan parsial negatif, sementara karbonnya akan parsial positif. Demikian juga dengan O-nya, serta H-nya tentu akan lebih positif. Akibatnya di sini adalah bahwa senyawa ini atau senyawa asam karboksilat adalah molekul yang polar. Nah, ditinjau dari segi lainnya, dimana kalau kita perhatikan di sini bahwa karena dia memiliki oksigen dan ini memiliki elektron menyendiri. Karena hal inilah nanti kita akan lihat berbagai macam reaksinya. Asam-asam karboksilat itu penting secara biologis maupun secara komersial. Di antaranya adalah senyawa yang kita kenal, misalnya ada aspirin, kemudian ada asam oleat, dan juga prostaglandin. Yang masing-masing rumus molekulnya adalah sebagai berikut. Ini adalah berbagai macam senyawa yang mengandung gugus asam karboksilat. Di antaranya adalah asam asetil salisilat atau yang kita kenal dengan aspirin. Sini kita bisa lihat ada gugus asam karboksilatnya. Yang kedua adalah asam oleat. Ini juga mengandung gugus asam karboksilat di ujungnya. Demikian juga pada contoh berikutnya, yaitu pada senyawa prostaglandin E1. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa adanya gugus asam karboksilat. Selanjutnya nanti, karena kita tahu bahwa asam karboksilat itu bersifat polar dan gugusnya itu tidak terintangi, karena pasti dia akan berada di ujung seperti ini. Maka dari itu reaksinya nanti tidak akan dipengaruhi oleh yang lainnya, karena memang semua gugus asam karboksilat di sini adalah tidak terintangi. Ulangi, sepertinya tergeser, karena seperti yang kita perlihatkan di sini bahwa gugusnya ini tidak terintangi, maka reaksinya tidak dipengaruhi oleh gugus yang lainnya. Selanjutnya kalau bicara tentang keasaman dari sebuah asam karboksilat, tentunya kalau kita bandingkan dengan HCl misalnya, ataupun asam nitrat, nah, keasaman dari asam karboksilat ini lebih lemah. Kalau untuk yang HCl ataupun asam nitrat ini tergolong pada asam kuat. Asam karboksilat itu termasuk kepada asam lemah, di mana harga Ka-nya
itu sekitar 10 pangkat min 5. Atau harga pKa-nya sekitar 5. Tentunya dibandingkan dengan alkohol misalnya, ataupun dengan fenol, maka keasaman asam karboksilat ini lebih asam. Jadi alkohol maupun fenol itu tingkat keasamannya lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Apa alasannya sebuah asam karboksilat ini lebih asam dibandingkan dengan alkohol dan fenol? Itu adalah karena stabilisasi dari resonansi anionnya. Kita contohkan saja begini. Nah, nantinya hasilnya nanti adalah lepasnya H+ atau H3O+. Nah, seperti ini. Sehingga akan menghasilkan ion asetat. Nah, karena di sini ada ikatan rangkap sementara ini ada ion negatif, maka ini bisa terjadi pergeseran. Sehingga nanti dihasilkan di sini jelas bahwa anionnya akan distabilkan oleh resonansi. Tentunya kalau kita tulis lengkap berarti tambah dengan H3O+. Itulah alasan kenapa senyawa asam karboksilat, contohnya di sini adalah asam asetat, itu lebih asam dibandingkan dengan alkohol dan fenol. Tata nama asam karboksilat. Tata cara penamaan IUPAC-nya adalah akhiran A dari alkana itu diganti dengan menambahkan awalan asam diakhiri dengan akhiran OA. Contoh. Kalau ini adalah namanya adalah etana, maka ini tentu namanya adalah awali dengan asam, C-nya ada 2, berarti etanoa. Contoh yang lain, ini tentu adalah namanya C-nya ada 1, 2, 3, 4, berarti namanya adalah asam butanoa. Yang berikutnya adalah bagaimana pemberian nomornya. Nah, pemberian nomornya tentunya gugus karboksilnya diberi nomor 1, diikuti dengan yang lainnya. Seperti di sini 2, 3, 4. Jadi kalau ada gugus di sini, kita tinggal tambahkan. Kita lihat contoh. Nah, yang ini C-nya jelas adalah 1, 2, 3. Sehingga namanya nanti adalah, kita sebutkan cabangnya dulu, seperti di sini adalah metil. Nah, selalu diawali dengan asam. Berarti namanya adalah asam. Kita sebutkan ini
posisinya berarti 2 metil propanol. Kita lihat contoh yang lain. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa ada gugus asam karboksilatnya, ada gugus OH-nya. Maka dari segi tata nama, gugus asam itu prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol atau OH. Berarti di sini selalu nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga namanya adalah selalu diawali dengan asam tentunya. Berarti pada posisi 4 itu ada metil dan ada hidroksi. Tentunya yang lebih dulu adalah hidroksinya. Berarti ini adalah 4 hidroksi, kemudian diikuti dengan 4 metil, C-nya tadi ada 5, berarti pentanol. Intinya di sini untuk penomoran, ingat selalu bahwa di sini selalu nomor 1. Kalau contoh yang berikut, senyawa ini memiliki 2 buah gugus asam karboksilat. Ini juga. Nah, tentu penamaannya adalah dengan memberikan awalan di menjadi diowat. Contohnya kalau di sini, tentunya di sini kalau dari segi penomoran ini adalah 1, ini 2. C-nya juga 2. Berarti namanya nanti adalah asam 1, 2. 2 itu kan etana atau etanoat. Nah, dalam hal ini menjadi etana diowat. Atau yang kita kenal juga dengan asam oksalat. Atau yang kita kenal dengan asam oksalat. Yang berikutnya tentunya adalah posisinya adalah karena C-nya 3, berarti dari ujung-ujung ya berarti 1, 3. Berarti namanya adalah asam C-nya 3 berarti propanadioat atau asam malonat. Sedangkan yang terakhir di sini tentu posisinya adalah karena C-nya 1, 2, 3, 4. Kita tahu bahwa yang namanya gugus asam pasti di ujung. Berarti ini adalah asam 1, 4 butanadioat. Atau disebut juga dengan asam suksina. Berikutnya adalah nama trivial atau nama yang lazim. Tentunya ini penamaan ini adalah bisa berdasarkan pada sumber ditemukannya atau bisa juga dengan cara yang lain. Yang pertama di sini adalah jika C-nya 1 maka disebut dengan formia. Ini terdapat pada semut. Berikutnya yang kedua adalah C-nya 2 berarti disebut sebagai asetat dan biasanya terdapat pada cuka.
Kalau C-nya 3 disebut dengan propionat. Ini bisa pada susu, mentega, dan keju. Yang berikutnya adalah jika C-nya 4, maka disebut sebagai butirat. Nah, ini terdapat pada mentega. Asam butirat ini juga kita temui pada minyak yang tengik. Berikutnya adalah kalau C-nya 5 disebut dengan valerat. Ini dari akar valeria. Kemudian selanjutnya jika C-nya 6 itu disebut dengan kaproat. Ini terdapat pada kambing. Berikutnya C-nya 7 sini disebut dengan enantat. Ini kuncup anggur. Dan C yang 8 itu disebut dengan kaprilat. Ini ada pada kambing. Kalau selanjutnya nanti kalau C-nya 9 ini disebut dengan pelargonat. Dan C yang ke-10 disebut dengan kaprat. Ini juga terdapat pada kambing. Jadi kalau untuk memudahkan, kaproat, kaprilat, dan kaprat yang C-nya 10 itu terdapat pada kambing. Beberapa contoh yang lazim. Ini adalah ada gugus benzennya, kemudian ada posisi CH3 dan gugus asam karboksilatnya berposisi para. Ini disebut dengan asam P-toluat. Yang berikutnya posisi gugus asam ada 2, tapi posisinya adalah orto terhadap yang lain, maka namanya adalah asam talat. Yang berikutnya adalah ini gugus asam, kemudian di sini ada gugus alkenanya, maka ini disebut dengan asam akrilat. Seperti halnya pada aldehid dan keton, maka penamaan juga bisa berdasarkan cabang ini dengan penomoran alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Dengan demikian, senyawa ini tentu namanya adalah, kalau ini kita sebut sebagai nama trivial, kalau tanpa ada CH3-nya adalah sebagai asam propionat, maka kalau kita menggunakan propionat di belakangnya, tentu posisi ini disebut sebagai posisi alfa. Jadi namanya adalah asam alfa metil propionat, bukan asam 2 metil propionat. Selanjutnya ada penamaan berbagai macam gugus. Sini RCO, ya, sini. Nah, ini disebut sebagai gugus asil. Apa contohnya? Gugus asil seperti ini. Maka gugus ini disebut dengan gugus asetil. Atau biasa juga disingkat seperti ini. Contoh yang lain, kalau ini tentunya ini adalah gugus benzoil. Biasanya bisa disingkat dengan BZ seperti ini. Dan yang lain adalah contohnya di sini adalah gugus asiloksi. Jadi ada gugus asil, jadi ada oksigennya. Makanya disebut dengan gugus asiloksi. Contoh ini aja yang kita tambahkan O, berarti CH3 CO O. Nah, ini namanya adalah gugus asetoksi. Ini gugus asetil, tapi kalau ada O-nya, gugus asetoksi. Sifat fisis asam karboksilat. Sebenarnya, secara ideal, sebuah karboksilat nantinya mampu untuk membentuk 2 buah ikatan hidrogen.
Kenapa? Karena sebuah asam karboksilat seperti yang dikatakan sebelumnya, dia memiliki pasangan elektron bebas. Di sisi yang lain, ini O-nya parsial negatif dan H-nya parsial positif. Sehingga asam karboksilat yang satu dengan asam karboksilat yang lainnya bisa membentuk dua buah ikatan hidrogen. Kita lihat contoh yang berikut. Asam karboksilat yang kedua itu juga memiliki H-nya di sini lebih positif, O-nya lebih negatif, dan ini dia punya pasangan elektron bebas. Dengan demikian, maka dimungkinkan di sini terbentuk ikatan hidrogen. Malah dua buah ikatan hidrogen. Nah, karenanya ada dua buah ikatan hidrogen ini, akibat dari dua buah senyawa asam karboksilat, sering juga disebut sebagai dimer asam karboksilat. Karena adanya ikatan hidrogen ini biasanya menyebabkan dia memiliki titik didih yang lebih tinggi. Ikatannya lebih kurang 10 kalori per mol. Demikian juga dengan air. Sebuah asam karboksilat juga memiliki ikatan hidrogen dengan air. Seperti tadi, ini lebih positif. Nah, ini dengan air. Air pun memiliki elektron bebas di O-nya. Sehingga dengan demikian, ini juga membentuk ikatan hidrogen. Karena asam karboksilat itu mampu berikatan hidrogen dengan air, maka biasanya asam karboksilat itu larut dalam air, terutama yang R-nya atau alkilnya lebih pendek. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa adanya ikatan hidrogen antar sesama itu menyebabkan titik didihnya lebih tinggi. Tentu akibatnya adalah sebaliknya, titik lelehnya semakin rendah kalau R-nya semakin panjang. Selanjutnya, karena dia mampu berikatan hidrogen dengan air, menyebabkan senyawa asam karboksilat larut dalam air. Sifat lain yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa sebuah asam karboksilat biasanya memiliki bau yang khas. Biasanya asam format dan asam asetat itu biasanya berbau merangsang, sementara untuk asam propionat itu berbau tengik. Dan juga keringat kita, keringat manusia itu juga terdiri dari gabungan beberapa asam karboksilat. Keringat manusia itu mengandung asam karboksilat. Dan biasanya untuk setiap orang itu akan berbeda-beda. Itulah yang menjadi dasar bagaimana anjing bisa mengetahui mana yang majikannya dan mana yang bukan. Salah satunya dari komposisi asam karboksilatnya. Untuk lebih jelasnya, berikut kita akan lihatkan sifat fisis dari beberapa asam karboksilat. Mulai dari titik didih, titik leleh, beserta kelarutannya. Berikut kita lihat di sini, terutama adalah titik didih dan kelarutan dalam air. Dapat kita perhatikan di sini bahwa asam format sini itu memiliki titik didih yang cukup tinggi,
yaitu 100,5. Berikutnya sama setat 118. Selanjutnya adalah propionat, butirat, valerat, dan kaproat. Dapat kita lihat di sini, tentunya titik didihnya makin naik. Nah, faktor apa yang mempengaruhi? Faktor yang berpengaruh di sini tentunya adalah R-nya. Semakin panjang R-nya, MR-nya juga makin besar, makanya titik didihnya juga akan makin naik. Selanjutnya kalau kita lihat kelarutannya untuk 4C yang pertama, mulai dari format, asetat, propionat, dan butirat, itu kelarutannya tidak berhingga. Tetapi mulai dari valerat, kemudian kaproat, dan seterusnya, kelarutannya dalam air makin lama makin menurun. Kita lihat di sini, ini hanya 3,7 per 100 ml air. Ini hanya 1 per 100 ml air. Apa faktor yang mempengaruhi? Nah, yang mempengaruhi tentu adalah gugus R-nya. Dimana gugus R itu adalah gugus yang hidrofob. Makin panjang gugus R-nya, maka kelarutannya akan makin berkurang. Pembuatan asam karboksilat. Secara umum ada 3 cara yang digunakan untuk membentuk asam karboksilat. Yang pertama adalah hidrolisis derivat asam karboksilat. Contohnya adalah hidrolisis dari amina, halida asam, ester, dan lain-lain, yang nantinya akan kita bahas sesudah bab ini. Yang berikutnya adalah reaksi oksidasi. Mulai dari oksidasi alkohol, kemudian aldehid, alkena, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah menggunakan regensia Grignard. Yang pertama adalah hidrolisis dari derivat asam karboksilat. Di antaranya adalah yang pertama, ini adalah merupakan halida asam, kemudian dari hidrolisis direaksikan dengan air. Bisa nanti dalam suasana asam atau dalam suasana basah. Hasilnya nanti adalah sebuah asam karboksilat tambah dengan X-. Yang kedua adalah dari ester. Sama dalam suasana asam ataupun dalam suasana basah. Tentunya hasilnya adalah, kalau ini kita bedakan, TR asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Yang ketiga adalah dari apa yang disebut dengan anhidrida asam. Seperti ini. Nah, hidrolisis sama juga dalam suasana asam ataupun dalam suasana basah. Hasilnya nanti adalah asam karboksilat. Yang keempat adalah amida. RCONH. Dalam suasana asam ataupun dalam suasana basah. Hasilnya nanti adalah tentunya adalah asam karboksilat
sini, juga yang ini akan menjadi sebuah amida. Dan yang terakhir adalah apa yang disebut dengan nitril. Dimana sebenarnya kalau nitril, dari nitril dia akan hidrolisis menjadi sebuah amida. Selanjutnya dari amida dia akan menjadi asam karboksilat. Untuk kalau di sini tambah NH3. Nah, ini cara untuk membuat asam karboksilat dari derivat asam karboksilat. Dapat kita lihat di sini bahwa baik itu halida asam, ester, anhidrida, amida, kemudian nitril bisa dihidrolisis dalam suasana asam ataupun dalam suasana basa. Dan dia akan menghasilkan asam karboksilat dan senyawa lainnya. Yang kedua adalah oksidasi. Di antaranya yang bisa dioksidasi di sini adalah alkohol primer. Nanti dioksidasi, selnya nanti adalah berupa asam karboksilat. Yang kedua adalah aldehid. Nah, ini juga dioksidasi menjadi asam karboksilat. Selanjutnya dari alkena. Nah, ini dioksidasi, hasilnya nanti adalah berupa asam karboksilat dan keton. Berikutnya adalah alkyl arena. Mana ini apabila dioksidasi maka akan menjadi air. Ini kita bikin lengkap. Khususnya di sini akan menjadi benzoat. Yang terakhir adalah dari metil keton dengan X2. Nah, selanjutnya ini dioksidasi. Hasilnya nanti adalah berupa asam karboksilat, CH3. Nah, salah satunya dari sini adalah dengan I2 sehingga dia akan bentuk iodoform. Yang ketiga adalah dengan menggunakan regensia gridnya, dimana alkyl halida direaksikan dengan Mg sehingga dia akan membentuk regensia gridnya. Yang kedua kita reaksikan dengan CO2, dan yang ketiga hidrolisis dalam suasana asam. Hasilnya nanti adalah berupa asam karboksilat. Apa yang kita lihat di sini bahwa nantinya pembentukan asam karboksilat melalui alkyl halida di sini kalau kita perhatikan akan terjadi pemanjangan rantai. Sementara kalau kita bandingkan dengan reaksi oksidasi dari sebuah alkohol primer, maka di sini jumlah atom C-nya tetap sama. Artinya di sini tidak terjadi pemanjangan rantai. Demikian juga kalau misalnya mengoksidasi sebuah aldehid, maka
jumlah atom C-nya juga masih tetap sama. Sementara kalau kita bandingkan dengan oksidasi dari sebuah alkena misalnya, seperti ini, oksidasi, maka yang terjadi di sini adalah terjadi pemutusan, sehingga dengan demikian maka ujung yang kiri itu akan menjadi ujung asam karboksilat seperti ini, sementara ujung yang lainnya, karena ini R-nya 2, berarti dia akan membentuk keton. Jadi secara umum, kalau kita perhatikan jenis atau tipenya, kalau kita ingin menambahkan atau memperpanjang lantai, berarti kita harus reaksikan dengan reagensia Grignard, reaksikan dengan CO2. Tapi kalau jumlah C-nya sama, berarti bisa menggunakan oksidasi dari alkohol primer ataupun aldehid. Sementara kalau misalnya itu adalah berupa alkena, maka yang terjadi adalah pemaksa pisahan pada ikatan rangkap 2-nya. Demikianlah pembahasan kita tentang asam karboksilat, yaitu tentang tata nama, sifat fisis, dan pembuatan dari asam karboksilat. Tertutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.